Shalom, jemaat yang dikasihi oleh Tuhan. Apa kabar Bapak Ibu Saudara yang ada di rumah? Tentu kita berharap bahwa keadaan kita selalu sehat, selalu baik. Di masa pandemi ini, saya mengajak kita sekalian untuk tetap menjaga kesehatan kita masing-masing dan juga menjaga kesehatan orang-orang di sekeliling kita. Teruslah berdoa dan berharap kepada Tuhan bahwa masa pandemi ini segera berakhir. Kita bersyukur jika sepanjang minggu ini kita boleh dipelihara oleh Tuhan. Kita mengalami kasih dan kebaikan Tuhan. Maka di pagi yang indah ini, mari kita membawa syukur kita kepada Tuhan. Mari kita beribadah kepada Tuhan. Mari kita mengarahkan hati kepada Allah. Mari kita datang untuk menyembah Tuhan. Pertolongan kita datangnya dari Tuhan yang menciptakan langit dan bumi serta segala isinya. Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus menyertai engkau sekalian. Tuhan Allah kita begitu mulia dan agung. Hal itu seharusnya membuat kita selalu kagum kepada Allah, selalu takjub dengan segala perbuatannya. Maka mari kita datang untuk memuji serta menyembah Dia, Allah yang layak menerima segala pujian, hormat serta kemuliaan dari ciptaan. Kau sungguh indah tiada taranya, sungguh menakjubkan, sungguh ajaib untuk dimengerti, lebih dari semua yang ada. Hikmat-Mu tiada terselami, kasih-Mu dalam tak terduga. Kau sungguh indah tiada taranya, mulia dan berkuasa. Ku kagum hormat akan Engkau, ku kagum hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji, ku kagum akan Engkau. Tiada taranya, sungguh menakjubkan, sungguh ajaib untuk dimengerti, lebih dari semua yang ada. Hikmat-Mu tiada terselami, kasih-Mu dalam tak terduga. Kau sungguh indah tiada taranya, mulia dan berkuasa. Ku kagum hormat akan Engkau, ku kagum hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji, ku kagum akan Engkau. Kagum
akan Engkau, ku kagum hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji, ku kagum akan Engkau. Mazmur 8 ayat yang pertama. Ya Tuhan, Tuhan kami, betapa mulianya nama-Mu di seluruh bumi. Keagungan-Mu yang mengatasi langit dinyanyikan. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita adalah milik Allah. Namun sekalipun kita tahu bahwa kita adalah milik Allah, seringkali kita tidak menyadari bahwa Allah selalu hadir untuk menjaga, untuk menyertai, untuk melindungi kita, bahkan untuk memberi kepada kita ketenangan dan damai sejahtera. Berbagai macam hiruk-pikuk dunia ini telah membutakan mata kita untuk melihat kehadiran Allah, telah menutup telinga kita untuk mendengar suara Allah yang hadir bersama dengan kita. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita menyadari bahwa Allah selalu hadir dan Allah ingin memberi arti di dalam setiap kehadirannya kepada kita. Oleh sebab itu, mari kita membawa diri kita kepada Tuhan, mengaku dosa karena kita seringkali tidak menyadari kehadiran Tuhan, sehingga kita berbuat sesuka hati kita, berkata, berpikir, dan melakukan sesuatu yang bertentangan dengan kehendak Tuhan. Mari kita datang kepada Dia, memohon pertolongan dari Tuhan, menyadari kehadiran Tuhan. Jalan-Mu tak terselami oleh setiap hati kami, namun satu hal ku percaya, ada rencana yang indah, tiada terduga kasih-Mu, ajaib dan besar bagiku, arti kehadiran-Mu selalu nyata di dalam hidupku. Penyertaan-Mu sempurna, rancangan-Mu penuh damai, aman dan sejahtera walau di tengah badai. Ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan arti kehadiran-Mu Tuhan. Jalan-Mu tak terselami oleh setiap hati kami, namun satu hal ku percaya, ada rencana yang indah, tiada terduga kasih-Mu, ajaib dan besar bagiku, arti kehadiran-Mu selalu nyata di dalam hidupku. Penyertaan
penyertaanmu sempurna, rancanganmu penuh damai, aman dan sejahtera. Walau di tengah badai, ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan arti kehadiranmu Tuhan. Tuhan, seharusnya kami selalu meninggikan nama-Mu melalui keseluruhan hidup kami. Namun sebagai milik Tuhan, kami justru membuat nama Tuhan dicela karena perkataan kami, pikiran kami, dan perbuatan kami. Tuhan, ampunilah kami yang telah gagal menunjukkan diri kami sebagai milik Tuhan. Ubah hati kami menjadi putih dan tulus, agar setiap kata yang terucap, setiap laku yang kami perbuat, memancarkan kasih Tuhan. Tolong kami ya Tuhan, kami perlu akan Tuhan. Terima kasih untuk pengampunan dosa yang telah Tuhan anugerahkan kepada kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan memohon. Amin. Yesaya 1 ayat yang ke-18. Sekalipun dosamu merah seperti kirmisi, akan menjadi putih seperti salju. Sekalipun berwarna merah seperti kain kesumba, akan menjadi putih seperti bulu domba. Demikianlah janji Tuhan bagi setiap kita, orang-orang yang dengan tulus hati mengaku dosa di hadapan Tuhan dan meminta pengampunan daripadanya. Dan sebagai respon kita atas pengampunan yang telah Tuhan anugerahkan kepada kita, mari bersama-sama kita mengambil komitmen untuk hidup bagi Tuhan, hidup sesuai dengan firman Tuhan. Mazmur 145 ayat 1 dan ayat yang kedua menjadi petunjuk hidup baru. Mari kita membacakannya bersama-sama. Aku hendak mengagungkan Engkau, ya Allahku, ya Raja, dan aku hendak memuji nama-Mu untuk seterusnya dan selamanya. Setiap hari aku hendak memuji Engkau dan hendak memuliakan nama-Mu untuk seterusnya dan selamanya. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, hanya pujian dan pengagungan yang dapat kita naikkan bagi Tuhan, yang telah menyelamatkan kita dan mengampuni dosa kita. Dia memelihara kita dengan sempurna, seperti gembala yang memelihara kawanan domba-gembala. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbingku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntunku di jalan yang benar, oleh karena nama-Nya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kegelapan, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku. Gadamu dan tongkat-Mu, itulah yang menghibur aku. Ia membimbingku ke air yang tenang. Ia
menyegarkan jiwaku. Ia menuntunku di jalan yang benar oleh karena namanya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, dan aku pun akan berdiam dalam Tuhan sepanjang masa. Mari kita bersama dengan umat Tuhan di sepanjang segala abad dan tempat, kembali kita mengikrarkan pengakuan iman kita seturut dengan pengakuan iman rasuli. Biarlah setiap orang yang percaya mengaku demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Mari bersama kita menyatukan hati kita untuk berdoa. Bapa yang penuh dengan belas kasihan, kami datang kepadamu ya Tuhan, membawa ucapan syukur kami atas kasih Tuhan yang telah Tuhan nyatakan di dalam hidup kami sepanjang 1 minggu ini. Sekalipun kami tahu bahwa tantangan, kesulitan yang kami hadapi cukuplah berat dan menguras tenaga dan pikiran kami. Namun Engkau ya Tuhan tidak membiarkan kami sendirian di dalam menghadapinya. Tuhan selalu beserta dengan kami. Bahkan Tuhan mengadakan karya-karya yang ajaib dan luar biasa bagi kami. Sehingga pada saat ini Tuhan, kami masih bisa beribadah kepada Tuhan. Kami masih bisa di dalam keadaan yang baik. Tuhan, kami berdoa untuk jemaat Tuhan yang hari ini di dalam pergumulan sakit penyakit. Secara khusus mereka yang saat ini bergumul dengan virus COVID-19. Tuhan, marilah Engkau hadir di tengah hidup mereka dan terus menyatakan kuasa Tuhan, sehingga saudara-saudara kami yang terpapar, mereka tetap memiliki semangat dan mereka tetap berharap bersandar kepada Tuhan. Berkatilah mereka ya Tuhan, agar sakit penyakit Tuhan angkat dan Tuhan sembuhkan tubuh mereka dari sakit penyakit. Tuhan yang menolong mereka dapat kembali beraktivitas seperti sedia kala. Mari Tuhan tolong pula saudara-saudara kami yang harus dirawat secara khusus di rumah sakit. Tuhan pun yang memelihara mereka, menolong, memberi kekuatan, sukacita, bahkan kesembuhan. Mereka yang harus isolasi mandiri, mari Tuhan pun juga hiburkan mereka, cukupkan segala kebutuhan mereka. Bahkan mereka tetap boleh bersukacita di dalam Tuhan, sehingga imun di dalam tubuh mereka semakin membaik dan mampu mengalahkan virus ini.
Kami doakan supaya kondisi Kota Malang, kondisi kota-kota lain di seluruh Indonesia, bahkan kami rindu Indonesia, Tuhan pulihkan, dibebaskan dari masa-masa pandemi ini. Segala upaya yang dilakukan oleh pemerintah, baik melalui vaksinasi, himbauan untuk tertib melaksanakan protokol kesehatan, mari Tuhan berkati, sehingga segala upaya itu ya Tuhan mendatangkan hasil yang baik, sehingga keadaan negeri kami Indonesia berangsur-angsur membaik. Mari Tuhan berbelas kasihanlah kepada kami, kepada bangsa kami Indonesia. Berkati para pemimpin negeri ini, supaya mereka dapat menjalankan tugas dan tanggung jawab mereka dengan bijaksana, dan membawa kondisi Indonesia ataupun daerah di mana mereka pimpin semakin membaik. Terima kasih Bapa, berkati gereja-gereja Tuhan dimanapun berada, agar mereka terus dapat memancarkan kasih Tuhan. Kami berdoa dan mengucap syukur di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, setiap langkah kehidupan yang kita jalani harusnya membuat kita semakin bijak, sehingga langkah-langkah hidup kita ke depan semakin baik, semakin menjadi berkat. Kita mengalami berbagai peristiwa dan Tuhan menolong dengan cara-caranya yang ajaib. Maka biarlah itu membuat kita semakin takjub, kagum akan kebaikan Tuhan, sehingga kita mau hidup senantiasa menyenangkan hati Tuhan. Tuhan yang terindah, Tuhan yang termanis. Aku mau menyembah Tuhan karena keagungan, kuasa, dan kasih-Nya. Kau yang terindah di dalam hidup ini, tiada Allah Tuhan yang seperti Engkau, besar perkasa penuh kemuliaan. Kau yang termanis di dalam hidup ini, ku cinta Kau lebih dari segalanya, besar kasih setiamu kepadaku. Ku sembah Kau, ya Allahku, ku tinggikan namamu selalu, tiada lutut tak bertelut, menyembah Yesus Tuhan Rajaku. Ku sembah Kau, ya Allahku, ku tinggikan namamu selalu, semua lidah akan mengaku Engkaulah Yesus Tuhan Rajaku. Kembali kita berdoa memohon pertolongan dari Tuhan. Kami begitu terbatas untuk dapat berpikir dan bertindak sebagaimana yang Tuhan kehendaki. Maka saat ini kami memohon hikmat dari Tuhan. Melalui firman Tuhan yang akan kami baca, kami dengar, dan kami renungkan. Kiranya kami beroleh kasih karunia dari Tuhan, sehingga kami mengerti kehendak Tuhan. Berfirmanlah kepada kami, ya Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu saudara yang kasih oleh Tuhan, mari kita akan membaca serta merenungkan bagian firman Tuhan
Di dalam Injil Markus pasal yang pertama, Markus pasal pertama ayat 21 hingga ayat yang ke-28. Pagi ini renungan saya beri tema takjub pada kuasa Allah. Injil Markus pasal pertama ayat 21 hingga pada ayat yang ke-28. Saya akan membacakannya. Mereka tiba di Kapernaum. Setelah hari Sabat mulai, Yesus segera masuk ke dalam rumah ibadat dan mengajar. Mereka takjub mendengar pengajarannya, sebab ia mengajar mereka sebagai orang yang berkuasa, tidak seperti ahli-ahli Taurat. Pada waktu itu di dalam rumah ibadat itu ada seorang yang kerasukan roh jahat. Orang itu berteriak, "Apa urusanmu dengan kami, hai Yesus orang Nazaret? Engkau datang hendak membinasakan kami? Aku tahu siapa engkau, yang kudus dari Allah." Tetapi Yesus menghardiknya, katanya, "Diam, keluarlah daripadanya." Roh jahat itu mengguncang-guncang orang itu, dan sambil menjerit dengan suara nyaring ia keluar daripadanya. Mereka semua takjub, sehingga mereka memperbincangkannya, katanya, "Apa ini? Suatu ajaran baru. Ia berkata-kata dengan kuasa. Roh jahat pun diperintahnya, dan mereka taat kepadanya." Lalu tersebarlah dengan cepat kabar tentang dia ke segala penjuru di seluruh Galilea. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, pada hari Minggu kemarin di dalam ibadah sekolah minggu secara virtual, setelah ibadah selesai, salah seorang guru sekolah minggu mengajak anak-anak untuk mengikuti aktivitas. Aktivitasnya adalah membuat semacam keterampilan, ya. Jadi anak-anak diajak supaya mereka bisa membuat sesuatu hastakarya atau prakarya. Nah, untuk mengajak mereka tetap bisa antusias, karena secara virtual Bapak Ibu tentu tidaklah mudah mengajak mereka bisa fokus, ya. Mereka diberitahu terlebih dahulu hasil karya dari si guru ini. Ya, hai anak-anak, saya mau ajak kalian untuk membuat suatu keajaiban. Wah, apa itu Lause? Gitu ya. Lalu si guru ini menunjukkan hasilnya. Wah, anak-anak semuanya kaget. Mereka takjub, mereka kagum, bahkan terheran-heran. Kok bisa seperti itu Lause? Nah, ini membuat mereka antusias untuk mengerjakannya. Membuat mereka kepingin untuk mengerjakannya bersama-sama. Memang alat-alatnya, bahan-bahannya sudah dikirim ke rumah mereka 3-4 hari sebelumnya. Jadi mereka sudah siapkan itu. Nah, mereka kemudian membuat dan setelah itu selesailah apa yang mereka buat dan ternyata mereka baru tahu, oh ternyata begitu caranya. Jadi bukan sulap, bukan sihir gitu ya. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, banyak hal di dalam dunia ini yang membuat kita terkagum-kagum, membuat kita terheran-heran dengan sesuatu. Entah itu suatu benda, entah itu objek wisata, atau kita terkagum-kagum dengan seseorang. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, jika kita mempelajari di dalam firman Tuhan, Tuhan sering melakukan keajaiban, melakukan karya yang luar biasa, yang dahsyat, yang pada akhirnya membuat orang yang melihat dan juga mengalami hal yang dahsyat itu menjadi takjub kepada Tuhan. Mereka sangat terkagum-kagum kepada Tuhan. Nah, saudara, di dalam Mazmur, contohnya kalau saya ajak Bapak Ibu Saudara melihat Mazmur 111, di situ
pemazmur mengungkapkan besar perbuatan-perbuatan Tuhan, layak diselidiki oleh semua orang yang menyukainya. Agung dan bersemarak pekerjaannya dan keadilannya tetap untuk selama-lamanya. Perbuatan-perbuatan yang ajaib dijadikannya peringatan. Jadi di situ ada besar perbuatan Tuhan, agung dan bersemarak, kemudian ajaib perbuatan-perbuatannya. Saudara, ini ungkapan kekaguman, ungkapan ketakjuban yang luar biasa yang dialami oleh seseorang. Nah, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, memang pemazmur sering mengalami bagaimana Tuhan berkarya, bagaimana Tuhan bekerja di dalam hidupnya, sehingga dia selalu takjub, selalu kagum akan karya dan perbuatan Tuhan. Nah, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita memang sering merasakan ketakjuban. Kita memang sering merasakan kekaguman kepada Tuhan. Tetapi pertanyaannya adalah, apakah kita hanya berhenti di dalam ketakjuban itu saja? Kita hanya berhenti di dalam kekaguman itu saja. Sambil contoh, sewaktu kita mungkin berada di sebuah tempat yang panoramanya sangat indah. Di sebelah sana ada gunung membentang, ya. Di sebelah sana juga ada lautan luas. Ini dua sisi tempat yang bertolak belakang, satu pegunungan, satu perairan, tapi bisa menjadi panorama yang sangat indah. Anda mengaguminya, Anda sungguh takjub, waduh luar biasa pemandangannya ini. Lalu apakah hanya sampai di situ saja? Dan itu kita simpan di dalam diri kita. Tidak ada respon selanjutnya mengenai ketakjuban itu. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, jika kita membaca Markus pasal pertama ayat 21 sampai 28 ini, kita akan melihat bagaimana orang-orang yang takjub kepada Tuhan. Saudara, mari kita perhatikan terlebih dahulu. Memang di dalam bagian ini Yesus berada di rumah ibadah. Biasanya rumah ibadah yang kecil, tidak seperti bait Allah yang besar. Itu biasa disebut dengan sinagog. Nah, saudara, biasa memang orang-orang itu mencari pengajaran Alkitab atau Taurat atau kitab-kitab para nabi, mereka ada di sinagog. Dan ada para ahli Taurat atau mungkin para rabi yang mengajarkannya. Dan bertepatan pada waktu itu adalah hari Sabat. Dan tentu akan semakin banyak orang yang berkumpul di sinagog. Karena mereka sangat menghormati yang namanya hukum keempat. Ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat. Jadi sebagian besar orang akan berkumpul di sinagog-sinagog di tempat mereka berada. Untuk apa? Untuk mendengarkan pengajaran mengenai Taurat Tuhan dan juga mengenai kitab-kitab para nabi. Diajarkan oleh ahli Taurat ataupun juga oleh para rabi. Nah, saudara, dalam bagian ini pas pada waktu itu Yesus ada di rumah ibadah atau di sinagog itu. Nah, Yesus berkesempatan untuk mengajar mereka. Saudara, di dalam bagian ini ketika Yesus mengajar, ada dua ketakjuban yang dialami oleh orang-orang yang mendengarkan dan melihat apa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus. Yang pertama, mereka takjub dengan apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus. Mereka menilai apa yang Tuhan Yesus sampaikan tidak seperti ahli-ahli Taurat sampaikan. Artinya, orang-orang ini sangat takjub dengan pengajarannya Tuhan Yesus. Lalu yang kedua, Bapak Ibu Saudara, orang-orang ini takjub dengan apa yang Yesus lakukan. Apa yang Yesus lakukan, Bapak Ibu Saudara? Mengusir roh jahat. Saat itu ada orang yang kerasukan roh dan kemudian Yesus menghardiknya. Dan roh jahat itu kemudian pergi dari orang yang dia rasuki. Nah, membuat orang-orang juga takjub. Wah, luar biasa. Sampai roh jahat ini tunduk, takluk dan menuruti perintah
Yesus. Dan kabar itu kemudian tersiar ke seluruh Galilea. Ketakjuban itu kemudian diketahui oleh seluruh orang Galilea. Saudara, respon apa sebenarnya yang dialami oleh orang-orang pada waktu itu? Betul, mereka sangat takjub. Tapi setelah mereka takjub, apa yang mereka lakukan dengan ketakjubannya itu? Saudara, saya mencoba untuk melihat bagian ini dan menemukan ada dua respon. Baik itu dari roh jahat ataupun dari orang-orang yang mendengar pemberitaan dari Tuhan Yesus. Mari kita lihat pertama, di dalam diri roh jahat, responnya seperti apa? Saudara, sekalipun tidak dikatakan bahwa roh jahat itu takjub, tetapi kalau dia pada akhirnya tunduk, taat, dan melakukan apa yang diperintahkan oleh Tuhan Yesus, saya bisa katakan bahwa si roh jahat ini juga sebenarnya dia takjub. Dan dia tidak sanggup untuk melawan kuasa dari Tuhan Yesus. Maka dia mengatakan, aku tahu siapa kamu. Engkau adalah yang kudus dari Allah. Di bagian sebelumnya dikatakan semacam ketakutan gitu ya. Apa yang kamu lakukan? Apakah kamu akan membinasakan aku? Dan lain sebagainya. Jadi ada ungkapan-ungkapan bahwa sebenarnya di dalam ketakutannya itu ada ketakjuban. Tetapi tidak diungkapkan. Ya, kalau dia mengungkapkan berarti dia pada akhirnya jadi pengikutnya Yesus. Karena roh jahat ini adalah musuhnya Tuhan. Maka tidak mungkin musuh itu mengatakan ketakjuban, kekagumannya. Ya, paling-paling dia hanya mengakui dalam hati dan kemudian pergi. Ya, kepergiannya itu menunjukkan dia mengakui ketakjubannya. Dia tidak sanggup untuk menandingi Tuhan Yesus. Jadi responnya taat dan pergi. Saudara yang kasih oleh Tuhan, yang kedua, para pendengar atau orang-orang yang mendengar dan melihat apa yang Yesus katakan maupun perbuat. Orang-orang ini kemudian menyebarkan berita itu, berita ketakjubannya, apa yang mereka dengar, apa yang mereka lihat itu kepada siapa? Kepada seluruh penjuru, sehingga seluruh Galilea itu mengetahui berita mengenai Tuhan Yesus. Baik pengajarannya maupun juga apa yang dilakukannya, yaitu mengusir roh jahat. Jadi para pendengar, orang-orang itu menindaklanjuti ketakjubannya dengan memberitakan apa yang dia takjub, dia kagumi itu. Saudara yang kasih oleh Tuhan, pertanyaannya adalah, apakah orang-orang yang takjub tadi? Nah, kalau roh jahat ini kita tidak usah mempelajarinya, kita tidak perlu belajar dari roh jahat, tapi saya ingin katakan bahwa ternyata roh jahat ini percaya kepada Tuhan Yesus, bahwa dia yang kudus dari Allah. Lalu apakah orang-orang yang tadinya takjub dan orang-orang yang mendengar berita yang disampaikan oleh orang-orang yang pertama kali takjub itu percaya bahwa Yesus yang mereka dengar, yang mereka lihat itu adalah yang kudus dari Allah, Mesias yang dijanjikan? Nah, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, tidak dijelaskan apakah mereka pada akhirnya percaya atau tidak. Tetapi penulis mengakhiri kisah ini dengan penyebarluasan berita bahwa seluruh Galilea akhirnya mendengar berita mengenai Tuhan Yesus. Apakah kemudian mereka percaya atau tidak? Kita tidak tahu. Saudara, mungkin kita pernah mengalami kekaguman, mengalami satu ketakjuban kepada sesuatu benda, kepada seseorang, atau kepada suatu tempat atau objek wisata. Saudara, ketika kita mengalami kekaguman, mengalami ketakjuban itu, saya yakin Anda tidak hanya menyimpannya di dalam hati, tetapi Anda pasti akan menceritakan kepada orang lain. Aku tadi melihat satu orang yang luar biasa. Kalau dilihat dari wajahnya,
ganteng, gitu ya, atau cantik. Kalau saya mendengar perkataannya, ini orang yang pintar, orang yang bijaksana. Kalau saya melihat perbuatannya, wah dia orang yang penuh kasih. Saya kagum melihatnya. Baru kita menceritakan siapa sebenarnya orang itu. Kita tidak mungkin hanya menyimpannya di dalam hati kita. Nah, kalau itu musuh kita, mungkin kita menyimpan di dalam hati kita. Seperti roh jahat tadi, karena Yesus adalah musuhnya, dia tidak mungkin menyebarluaskan berita tentang ketakjubannya kepada teman-temannya, kepada orang-orang lain. Dia hanya menyimpan dalam dirinya sendiri. Tetapi bagaimana dengan kita, Bapak Ibu Saudara? Ketika kita mengalami satu kekaguman, kita pasti akan menceritakannya. Saudara, jika terhadap suatu benda, jika terhadap satu seseorang, jika terhadap satu objek wisata, kita kagum dan kita kemudian menceritakannya dan berusaha meyakinkan kepada orang yang mendengar cerita kita supaya mereka itu juga merasa kagum, merasa tercengang dengan apa yang kita ceritakan. Dan kemudian mereka juga mengalami sendiri kekaguman. Entah itu dia mencari benda itu, bertemu dengan orang tersebut, atau pergi ke objek wisata tersebut. Tapi intinya, kita pasti akan berusaha menceritakannya dan membuat orang tersebut menjadi percaya dan takjub pula, menjadi kagum pula. Nah, Bapak Ibu Saudara yang kasih oleh Tuhan, di dalam pengalaman hidup pemazmur, ketika mengalami satu ketakjuban yang Tuhan sudah nyatakan di dalam hidupnya, biasanya pemazmur itu kemudian merenungkan betapa dahsyatnya Tuhan, betapa ajaibnya Tuhan, betapa penuh belas kasihan dan kasihnya Tuhan kepada dirinya. Dan kemudian dia memuji Tuhan, memuja Tuhan, menyampaikan apa yang dia alami itu kepada orang banyak. Salah satunya ditulis di dalam puisi. Sampai hari ini kita bisa membaca pengalaman pemazmur akan ketakjubannya kepada Tuhan. Dan diikuti dengan dia semakin percaya kepada Tuhan. Dia semakin tunduk kepada Tuhan dan mengandalkan Tuhan. Saudara yang kasih oleh Tuhan, ada satu pujian di dalam PPR GKT, itu judulnya Hitunglah Berkat-Mu. Sudah tahu ya? Hitunglah berkat-Mu semuanya, jangan ada yang terlupakan. Berkat Tuhan semua hitunglah, nanti kau tercengang lihat jumlahnya. Saudara, kalau kita disuruh menghitung berkat-berkat Tuhan, pasti tidak akan bisa. Kenapa? Karena sudah begitu banyak berkat Tuhan yang kita alami. Karena berkat Tuhan itu luar biasa. Dan kalau kamu menghitung-hitungnya, kamu akan tercengang, kamu akan kaget, kamu akan kagum, bahkan kamu akan takjub. Luar biasa berkat-berkat Tuhan di dalam hidup kita. Nah, setelah itu, apa yang harus kita lakukan ketika mengalami berkat Tuhan yang menakjubkan itu, Bapak Ibu Saudara? Saudara, kekaguman atau ketakjuban kita kepada Tuhan melalui karyanya yang luar biasa dan ajaib itu seharusnya mendorong kita untuk memuji-muji Tuhan, untuk selalu bersyukur kepada Tuhan, dan menceritakan ketakjuban kita kepada banyak orang di sekeliling kita. Sehingga orang-orang juga mendengar cerita ketakjuban kita. Dan mereka juga mau mengalami ketakjuban yang sudah kita alami. Dan seharusnya ketakjuban kita kepada Tuhan membuat kita semakin mempercayakan hidup kita kepada Tuhan. Aku tahu bahwa perbuatan-perbuatan Tuhan itu ajaib, menakjubkan. Dan aku mau menyandarkan hidupku, mempercayakan hidupku kepada Tuhan. Karena pasti Tuhan akan melakukan perkara-perkara yang menakjubkan lagi di dalam hidupku. Nah, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, jika kita melihat diri kita secara pribadi, Bapak Ibu Saudara, siapakah aku ini sehingga Tuhan itu mengasihi aku? Siapakah aku ini
sehingga dia rela berkorban segala-galanya untuk aku, bahkan mati disalibkan, mati dengan cara yang paling hina. Siapakah aku ini sehingga Tuhan begitu mengasihi dengan cara memelihara hidupku sampai hari dengan sempurna? Saudara, tentu kita bertanya-tanya, kenapa Tuhan mengasihi aku? Padahal Bapak Ibu, kita ini adalah orang yang berdosa. Kita ini pemberontak. Kita tidak layak untuk mengalami kasih Tuhan, bahkan tidak layak untuk diselamatkan. Tapi Tuhan mau mengasihi kita. Bahkan Tuhan berkorban untuk menyelamatkan kita. Demi kita bisa mengalami kehidupan kekal. Saudara, tentu kita yang menyadari bahwa saya adalah orang yang berdosa, yang tidak layak, kemudian menerima anugerah itu, pasti akan berkata, aku takjub kepada Tuhan, kagum kepada Tuhan. Kenapa ada pribadi yang seperti itu, yang mengasihi orang yang memusuhinya? Nah, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, bukankah ini yang sudah kita alami sebagai orang percaya? Saya dan Bapak Ibu Saudara adalah orang-orang yang dulunya berdosa, yang memberontak kepada Tuhan. Tetapi mengalami kasih karunia Tuhan. Tuhan mati bagi kita dan menebus kita dari dosa. Supaya apa? Supaya kita dapat bersama-sama dengan Tuhan di dalam kerajaan-Nya. Hidup kekal di dalam bahagia. Saudara, harusnya kita merespon ketakjuban itu. Dengan kita selalu bersyukur kepada Tuhan. Dengan kita selalu memuji-muji Tuhan. Dengan kita selalu menceritakan segala kebaikan Tuhan yang membuat kita takjub kepada Tuhan. Dengan kita tunduk dan taat melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Dan dengan kita mau percaya kepada Tuhan sepenuhnya. Mempercayakan hidup kita kepada Tuhan sepenuhnya. Karena kita tahu bahwa Tuhan pasti akan kembali mengerjakan karya-karyanya yang ajaib dan luar biasa di dalam hidup kita. Saudara, selesai anak-anak sekolah minggu beraktivitas, mereka kemudian menunjukkan hasil karya mereka. Wah, semuanya senang. Anak saya sendiri juga senang karena dia bisa membuat hal yang menakjubkan. Dia pamerkan kepada saya. Dan hari Seninnya waktu sekolah online, dia pamerkan kepada guru dan teman-temannya. Wah, ternyata guru dan teman-temannya juga kaget. Loh Jason, kenapa bisa seperti itu? Wah, hebat ya. Nanti tolong kami diajari ya, gitu kata gurunya. Saudara, ketakjuban kita tidak boleh berhenti dalam diri kita sendiri. Tapi harus kita ceritakan supaya orang juga mengetahui bahwa Tuhan kita luar biasa. Dalam masa pandemi ini Bapak Ibu Saudara, ada begitu banyak orang yang merasa kecewa, merasa marah kepada Tuhan. Karena apa yang dia impikan, apa yang dia cita-citakan, apa yang dia rencanakan semuanya berantakan, hancur. Saudara, apakah kita menyimpan ketakjuban kita dan membiarkan orang-orang itu mengalami kehancuran? Mari kita datang kepada mereka. Mari kita ceritakan kepada mereka bahwa Tuhan itu baik, Tuhan mengasihimu, Tuhan mau engkau hidup berbahagia. Ceritakan ketakjuban yang kita alami kepada mereka. Sehingga semakin banyak orang pun juga mengalami sendiri bahwa Tuhan itu baik. Kasih dan kuasanya dahsyat untuk hidup mereka. Sehingga mereka pun percaya kepada Tuhan. Dan mereka pun mempercayakan hidupnya kepada Tuhan. Kiranya Tuhan menolong kita Bapak Ibu Saudara. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih. Karena Engkau mengizinkan kami dapat menjalani kehidupan kami sampai pada hari ini. Bahkan kami bersyukur karena Tuhan, Engkau telah mengizinkan kami mengalami ketakjuban yang luar biasa. Karena kasih, karena karya Tuhan yang ajaib dalam hidup kami.
Terima kasih ya Tuhan, kalau kami memiliki pengalaman yang menakjubkan bersama dengan Tuhan. Tolong kami untuk tidak menyimpannya bagi diri kami sendiri, tetapi kami mau menceritakannya kepada orang banyak. Kami mau tetap mempercayai Tuhan yang akan terus melakukan keajaiban demi keajaiban dalam hidup kami. Dan tolong kami Tuhan, supaya kami senantiasa mau bersandar, berserah kepada Tuhan. Khususnya di dalam masa pandemi ini, kiranya kami terus mengalami keajaiban yang Tuhan kerjakan. Sehingga kami selalu terpesona, kami selalu kagum dan takjub akan Engkau. Terima kasih ya Tuhan. Kami berdoa, mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mewakili majelis dan hamba Tuhan, saya menyampaikan ucapan terima kasih atas dukungan Bapak, Ibu, Saudara bagi pekerjaan Tuhan di GKT 2. Terima kasih untuk persembahan yang telah disalurkan melalui gereja ini. Dan kiranya nama Tuhan terus dipermuliakan melalui pekerjaan-pekerjaan Tuhan yang telah dilaksanakan dan akan terus dikerjakan melalui gereja ini. Biarlah Tuhan memberkati usaha pekerjaan Bapak Ibu Saudara, sehingga Tuhan memakai terus Bapak Ibu Saudara untuk mendukung pekerjaan Tuhan. Mari kita mengakhiri ibadah pada pagi hari ini. Kita naikkan segala pujian, hormat serta kemuliaan bagi Allah Tritunggal. Puji Allah Bapa Putra, puji Allah Roh Kudus, ketiganya yang esa, mohon selamat sumber berkat. Amin. Amin. Kekasih-kekasih Allah, arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Kiranya Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Kiranya Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Dan kiranya Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. 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 Ibadah selesai, jemaat dipersilahkan mengambil saat teduh. Sampai jumpa minggu depan. Kiranya Tuhan Yesus menyertai dan memberkati Bapak Ibu Saudara.